Mari Jayuli, silakan pimpin. Jayuli, Ya, mari silakan. mari kita berdoa. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Kami akan hadirkan ibadah buat malam ini yang luar biasa. Bapak, aku berdoa juga buat yang malam ini yang tidak hadir beribadah, yang hadir beribadah Tuhan. Kau berkati, kau jamah, kau urapan tangan-tanganmu yang luar biasa Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan senang hati bila hari ini untuk hadir ibadah di malam hari ini. Terima kasih Bapak, aku juga berdoa nanti ada sharing Tuhan atau firman Tuhan, Engkau berkati KBNI Tuhan yang akan menyampaikan semuanya dari pertama sampai akhir Tuhan. Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus syukur, haleluya, amin. Lagu pertama ya mengerti ya. Mari kita nyanyi ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu berjanjinya bagi orang percaya. Jika dia mengerti, dia peduli, terjadi, dia peduli, persoalan yang kita alami, namun satu yang jaga kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Makanya ada lagu ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji orang percaya. Mujizat nyata yang peduli yang sudah terjadi. Amin, amin.
persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya mujizat dari ulang lagi ya. Dia mengerti terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Makasih Tuhan, mujizatmu nyata. Haleluya. Makasih Tuhan, Dia peduli Bapa. Haleluya. Makasih kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, kami peduli mujizat-Mu ada buat kami semua Tuhan. Amin. Amin. Pergumulan akan Kau rapi dengan tangan-Mu Bapa. Maka kami mempunyai persoalan Bapa, Engkau yang mengetahui Bapa. Si Tuhan buat malam hari ini kami mengerti, kami percaya, kami ada perlindungan Engkau yang beri. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, lagu yang kedua, sebentar ya, Kak Beni. Oke. Mari kita lagu. Siapa yang di sini sayang Tuhan Yesus? Sayang Bapak. Saya. Mari kita, Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa di mata kami. Kita nyanyi yo sama-sama. Ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Ulang lagi dari awal ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu
Ya Bapa mulai dari refnya. Aku memujimu. Baik yang mulia, makasih Tuhan. Bapak, kami mengenalmu Tuhan. Kami tidak pernah lupa Engkau Bapak. Engkau Bapak. Selalu memujimu Bapak dengan tangan kami memujimu Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bapak, Engkau yang baik. Bapak, Engkau yang luar biasa di mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Kami selalu memuji, menyembah-Mu Bapak. Kami rindu Engkau Bapak buat malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami terus dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Bentar. Lagu yang ketiga, hati sebagai Koko. Sila. Mari semua kita nyanyi lagu yang ketiga, hati sebagai hamba. Membawa apapun saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba,
yang mau taat dan setia pada Bapa, kemanapun ku bawa hati yang berkembang dalam dan kebenaran sampai selamanya. Kurang lagi dari awal ya. Utama Apapun juga satu datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya hati sebagai bang yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati tanpa dan mudah aman bagai padaku membalas kasih segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang berkembang dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam Roh dan kebenaran sampai selamanya. itu kami datang ke kasih Tuhan, malam hari ini kami datang ke dunia dengan luar biasa. Kami akan kembali selalu ke surga Tuhan. Amin. Membawa apapun kepada Engkau Bapa. Kami milik dirimu Bapa. Amin. Mudah milik Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Malam hari Tuhan, kami sangat senang dan bersyukur. Kami percaya Bapa, kami datang ke dunia ini dengan luar biasa. Kami akan pulang ke rumah Bapamu di Amin. surga. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, bentar lagi hari ini kami akan sharing Tuhan, yaitu hambanya Tuhan. Kau berkati hambanya, Pak Beni Tuhan, dengan firman Tuhan-Mu Bapak. Buat malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.
Maaf, tadi ada gangguan dikit. Ini anak ngeganggu aja Kenjonya. Iya, iya. Biasa itu. Tuh, Ya. Omnya marah. Enggak marah, enggak marah. Shalom sayang. Siapa namanya? Lupa saya. Kenjo. Iya, Kenzo. Iya, Kenzo. Tuhan berkatimu ya, nak ya. Jadi anak yang baik, pertumbuhan yang sehat, jasmani dan rohani. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yuli, terima kasih untuk pelayanannya ya. Baik. Selamat malam untuk seluruh keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok. Dan selamat malam saya sapa kepada seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus yang ada di Amerika, Australia, dan beberapa negara lainnya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berdoa dan berharap semua jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam pengiringan akan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita melihat judul firman Tuhan malam ini yang akan memotivasi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu di sini judulnya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada gambar burung Raja Wali, jemaat bisa lihat. Saya menempelkan gambar burung Raja Wali, lalu ada bayangan gambar, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bisa memandangnya ya dengan jeli. Ada gambar burung Raja Wali dan gambar Tuhan Yesus Kristus di situ. Nah, ini ada hubungannya judul dengan gambar yang saya masukkan. Semua punya arti, bukan serta-merta saya tampilkan gambar ini tanpa mempunyai arti. Oke, jemaat Tuhan. Baik, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, saya mohon perhatian dari sidang jemaat Tuhan. Ya, saya mohon perhatiannya untuk kita semua, biar kita fokus. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan semangat, tapi kalau jemaat tidak fokus, hati saya sedih. Seperti itu. Ya. Karena begitu kita dengar firman, itu sama kita belajar. Saya kan belajar, jadi saya bagikan dari apa yang saya pelajari untuk jemaat bisa terima. Oke, jemaat. Kemarin itu saya menyampaikan tentang nesyamah. Ini ada hubungannya semua. Nesyamah yang saya bagikan ke jemaat itu, waktu itu, ya kemarin hari Minggu, itu pernah saya bawakan di sebuah seminar. Ya, berarti tetap langsung, secara langsung, bukan webinar ya. Kalau webinar itu seminar yang diadakan melalui web atau online dengan menggunakan media-media aplikasi sosmed seperti Zoom dan lain-lain. Nah, itu namanya webinar. Nah, sekarang dan jemaat sudah mendapatkan pelajaran itu. Jadi kalau jemaat tidak menggubris apa yang saya sampaikan, rugi sendiri. Karena itu sangat mempengaruhi cara berpikir saya dan jemaat yang saya pernah bagikan seminar itu. Yang datang itu orang tua yang berumur, paru-paru baya. Ya, mereka begitu antusias mendengarkan firman Tuhan tentang nesyamah, dan banyak orang-orang yang mengalami satu pemikiran yang ilahi tentang dirinya. Ternyata saya ini nesyamahnya Tuhan, saya berharga. Nah, itu selalu saya bilang sama jemaat,
Setiap kali kita ibadah dengan firman, mari kita konsentrasi. Mahal harganya, kekal harganya, ya. Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh situasi apapun karena kita punya firman. Baik, saya akan bacakan Yesaya 40 ayat 31. Begini bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ingat ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, ingat, orang-orang yang menanti-nantikan siapa? Tuhan. Ingat ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Arti orang-orang di situ lebih dari satu atau satu orang? Jemaat Tuhan bisa jawab saya? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Orang-orang. Good. Terima kasih Mama Ele. Orang-orang berarti lebih satu. Bisa Anda, bisa saya. Tergantung yang mau menanti-nanti Tuhan. Arti menanti-nantikan persamaannya adalah menunggu. Menanti-nantikan berarti sedang menunggu-nunggu. Nah, kalau menunggu-menunggu atau menunggu-nunggu, menanti-nanti, itu sebuah tindakan yang dilakukan sekali atau dua kali atau lebih dari dua kali atau berkali-kali. Betul? Kan menanti-nanti. Berarti menanti-nanti itu berkali-kali dia sedang menunggu. Kalau berkali-kali sedang menunggu, berarti ada yang sedang ditunggu. Ada yang sedang dinanti-nantikan. Ada yang sedang tentunya dirindukan. Betul ya? Kalau Anda pernah pacaran, atau Anda pernah mengenang, mengingat, oh, iya Seli, ternyata Seli yang menjawab tadi ya. Menunggu, menanti-nantikan itu berkali-kali. Saya menanti-nantikan kamu sejak dulu. Ah, berarti sudah berkali-kali dia tunggu-tunggu. Jawaban perasaanmu kepadaku, katakan ya, terima cintaku atau tidak. Kamu cukup katakan antara iya dan tidak. Tapi berkali-kali, misalnya. Tetapi aku menanti-nantikan itu. Berarti berkali-kali menunggu-nunggunya. Terus-menerus. Sampai akhirnya aku mendapatkan jawaban cintamu, perasaanmu terhadapku. Nah, berarti kata menanti-nanti itu dilakukan berkali-kali dan ada yang diharapkan. Betul? Mengerti kosakata ini? Bahasa kalimat ini? Mengerti ya? Saya misalkan Mama Elea, dia merindukan selama ini punya emas. Ya, ingin merindukan selama ini bertahun-tahun dia tunggu dia ingin punya emas dari suaminya, misalkan pemberian kalung, dia tunggu terus dia tunggu. Nah, namanya menanti-nantikan berarti terus sampai pada akhirnya itu tergenapi. Tergenapinya lewat apa? Lewat emas itu sudah ditangan. Nah, oke. Apalagi kalau yang namanya sudah ada JANJI. Apa itu? Janji. Betul. Nah, kalau sudah dijanjikan, Mama Elea, saya misalkan suaminya bilang, saya akan berikan kamu emas. Belum dikasih tahu sama suaminya. Kapan, bulan berapa, tahun berapa. Tapi suaminya berjanji akan belikan dia emas. Berarti yang timbul di hati Mama Elea apa?
Mama Elia bisa jawab? Apa yang timbul di hati Mama Elia? Menunggu. Iya, yang Menunggu janji. menunggu janji. Berarti timbul di dalam hati Mama Elia apa? Sebuah apa? Sebuah Hadiah. ya, sebuah hadiah. Tapi Penantian. benar, tapi apa yang timbul di sini di hati kita setelah suami berkata, aku akan membelikan emas Senang. buatmu. Yang di sini, satu, senang. Oke, senang. Terus apa lagi yang muncul di dalam hati? Ada sebuah Harapan. harapan. Betul, Betty. Ada sebuah harapan kan timbul. Wih, suamiku mau belikan aku emas. Jadi timbul sebuah harapan. Harapan apa? Harapan mendapatkan emas tadi. Ada bentuk janjinya, yaitu emas. Ada harapan yang timbul. Dengan ekspresi suka, cita, senang. Nah, senang itu ekspresinya. Yang timbul di hati harapannya. Wah, hanya saja adalah waktunya yang belum ditetapkan. Bulan berapa, tahun berapa, tanggal berapa, belum diberitahu. Sementara Mama Elia sudah timbul harapan di hatinya bahwa suaminya mau berikan sesuatu, yaitu emas tadi, yang dia nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Semoga jadi amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada di antara jemaat kita merindukan itu, akhirnya diberikan sama suaminya. Beberapa kali saya lihat itu di sosmed, senang kali dia. Terima kasih suamiku, Tuhan memberkatimu, aku udah dapat ini emas dari hadiah hari kasih sayang gitu. Nah, jemaat Tuhan, Alkitab bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang ditunggu-tunggu apa? Emas, berlian, apa? Permata? Apa, Mama Vivi? Berkat dari Tuhan. Ini loh, ayat Alkitab bilang begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berarti yang dinantikan, apa yang dinantikan? Ayo, loh, kata-kata ini loh, ayat firman Tuhan bilang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berarti yang sedang dinantikan siapa? Ayo, biar saya ajak interaksi. Kita. Loh, ini kata-katanya loh. Yesaya 40:31. Tuhan. Tuhan yang Dinanti-nantikan ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan itu Tuhannya. Bukan emas, bukan berlian, bukan berkat Tuhannya. Tapi siapa yang mau menanti-nantikan? Ada kata orang-orang, berarti lebih dari satu, banyak. Siapa yang mau menanti-nantikan Tuhan? Kalau ada pertanyaan itu, saya berkata, saya. Kita semua. Kita semua. Loh, berarti yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan, yang kita rindu-rindukan adalah Tuhan. Berarti ada yang kita harapkan dari Tuhan. Ada janji-janji yang akan Tuhan berikan bagi mereka yang menantikan Dia.
Tapi kalau tidak menantikan dia, tidak mendapatkan janji. Oh, nggak ditunggu Tuhan kok. Kedatangan Tuhan nggak ditunggu. Ya nggak dapat janji. Contoh, kalau ada misalkan suami istri, contoh, dia sudah berjanji mau memberikan kepada istrinya sesuatu. Tiba-tiba mereka misalkan terjadi broken, cerai. Apakah si istri dapatkan sesuatu dari suami? Sudah tidak. Karena udah putus. Nah, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, tidak mendapat janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Mau ketemu Tuhan Yesus enggak? Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Masa kita punya Tuhan Yesus kok kita nggak ketemu sama beliau, kan nggak enak. Nggak ketemu sama Tuhannya. Wah, nggak enak sekali. Kita berdoa, kita menyembah dia, kita menyanyikan lagu hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu, setiap hari kita menyanyi. Kita melayani dia, kita sungguh-sungguh hidup mengasihi dia. Tapi ujung-ujungnya kita meninggal, besok kita nggak ketemu Yesus. Nggak enak. Makanya akhir hidup kita nanti ketemu dia. Itu hal yang sangat menggembirakan. Enak ketemu Yesus. Bu Gembala selalu bicara kepada saya, kalau ketemu Yesus itu, sayang katanya sama saya. Kenapa? Enak. Enak katanya. Enak sekali ketemu Yesus. Oh gitu ya? Iya. Selalu ku nanti-nantikan kalau Yesus datang katanya. Kalau Yesus datang, waktu sering bertemu dengan istri saya, ketemu itu rasa hati ini adem, ayem, tentrem, sejahtera. Pokoknya nyaman rasanya. Kalau ketemu Yesus katanya kesusahan hilang, apalagi ada gairah, semangat hidup. Saya bilang, saya maulah kalau begitu bisa ketemu, meskipun nggak bisa lihat wajahnya, minimal ya lihat kakinya, lihat tangannya aja lah. Minimal peluk dia. Iya, saya sampai nangis. Saya pengen lihat Yesus. Sampai sekarang belum terkabulkan. Hanya dengar suaranya. Benar suaranya, saya dengar dulu. Benar-benar suara. Dan sampai sekarang, melalui firman-Nya juga. Tapi dulu waktu pertama kali lahir baru, percaya Yesus itu dari suaranya. Benar suara langsung. Suaranya lembut, tidak ada selembut beliau. Tidak ada sebanding dengan beliau. Suaranya halus, menyegarkan hati. Aduh, enak sekali. Sampai saya bilang, saya rindu ketemu Yesus. Tapi belum waktunya. Minimal ya kaki tangannya saya mau lihat ada lubang pakunya. Lumayan. Saya bilang sama istri saya, ya udah kalau ketemu Tuhan Yesus bilang saya rindu, nanti saya ketemu ya. Kalau saya meninggal, Yesus langsung yang jemput saya. Iyalah, masa kita punya Tuhan, kita nggak rindu dengan Tuhan kita, melihat dia. Ya orang-orang aja sedang meraba-raba mencari Tuhannya, dan dia tidak tahu, dan mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi sementara kita firman Tuhan katakan dia nanti kita lihat. Sangat menggembirakan, bukan? Nanti kita lihat tatap muka Yesus nanti. Keren. Kata istri saya, Yesus tuh keren. Cakep. Cakep banget lah pokoknya. Nah, jemaat Tuhan, Alkitab bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, orang-orang yang menunggu-nunggu Tuhan, mendapat kekuatan baru. Nah, berarti hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Dari ayat ini apa?
Jawab. Kekuatan baru. Kekuatan baru. Kalau kekuatan baru itu berarti kekuatannya yang bagaimana? Kalau istilah HP atau gadget, kalau namanya apa namanya? Arusnya itu selalu full. Ada kan habis dicas lagi arus baru, habis dicas lagi arus baru, habis dicas lagi arus yang baru. Artinya apa? Berarti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia memiliki harapan kepada Tuhan. Harapan itu yang membangkitkan gairah hidupnya. Menjalani kehidupan setiap hari. Kuncinya di situ. Iya, C. Coba dinonaktifkan terus masuk lagi. Nah, kenapa orang yang menantikan Tuhan, yang memiliki harapan kepada Tuhan, dia kekuatannya, gairahnya, itu seperti arus itu tadi. Selalu tercas, dipenuhi kekuatan baru, kekuatan baru. Begitu kita mulai galau, pikiran kita mulai stres, jalan buntu, gitu kan. Nggak ada lagi kita ketemu jalan. Seperti yang kita hadapi hari-hari. Kok kita selama ini biasanya kalau kita nggak dikasih uang dengan jumlah yang seperti biasa, kita udah kalut. Tapi setelah dengar firman Tuhan, dapat sekian yuan, tapi hati kita tetap sukacita, semangat. Tapi kalau dulu enggak, loyo. Akhirnya menghadapi kehidupan kita loyo. Karena hari ini aku cuma dapat sekian yuan. Saya jumlahkan aja ya, 100 yuan. Tapi kalau dapat 100 yuan, wajahnya sumringah. Giginya yang putih itu ditunjukkan. Kalau bisa di sepanjang jalan dia pergi. Gini terus dia. Nah, sebelum tahu firman, turun. Dikasih suaminya 2 yuan. Mulai giginya yang putih itu mulai cemberut. Ditutup. Gitu. Udah mulai malas sikat gigi. Udah mulai malas makan. Iya kan? Karena apa? Bete sama suami. Jumlahnya sudah berbeda, udah berkurang. Nah, akhirnya setelah orang itu dengar firman, semangat hidupnya. Begitu selesai Pak Pendetanya dengar firman, khotbah gitu, berubah hidupnya. Enggak loyo lagi dia menghadapi hidup. Mau 100 yuan, mau 4 yuan dari suami saya, aku tetap bahagia. Mengapa bisa demikian? Karena firman Tuhan. Dia dapat kekuatan baru. Jemaat, saya juga adalah tipikal orang yang suka bekerja. Saya dulu pernah jualan berbagai macam, apa yang saya bisa jual, apa yang saya bisa kerjakan. Saya punya potensi bisa main musik, bisa main piano, keyboard, dan itu punya duit ya. Terus saya ajar orang punya uang, lalu saya jualan ya sampai nyebrang dari Kalteng sampai ke Kaltim, baru macam-macam saya kerjakan. Saya mengajar sebagai guru di Kalimantan, saya kerjakan berduit. Nah, begitu nggak berduit, turun jumlahnya, nggak ngaruh. Tapi kalau dulu nggak berduit, terganggu mental saya. Terganggunya kenapa? Menurut saya kebahagiaan itu ada di uang. Karena apa? Kalau nggak ada uang nggak bisa beli yang kita suka, betul? Yang kita mau, betul? Iya. Saya mau pengen makan hotpot. Misalkan kalau di sini itu sekali makan hotpot itu 350 ribu. Kalau dulu enak aja. Tapi kalau sekarang harus mikirkan orang begini begitu, harus udah dibagi-bagi uangnya, siapa yang butuh kasih aja, tabur aja, nggak apa-apa nggak makan
Hotpot mau makan nggak ngaruh sama saya. Tetap saya bahagia. Malah justru kebahagiaan saya bisa melihat orang senyum, itu kebahagiaan saya. Sudah berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena saya, kerinduan saya sudah Tuhan. Bukan kerinduan saya nunggu duit banyak lagi. Udah beda. Bukan seperti dulu. Bukan kerinduan saya lagi ingin punya banyak harta melimpah. Udah nggak itu lagi yang saya rindukan. Berbeda. Dari mana saya bisa berbeda cara berpikir? Dari firman Tuhan. Begitu hebat firman Tuhan itu mengubahkan hidup seseorang. Langsung ekstrim. Radikal. Saya sampai kagum dengan firman Tuhan. Saya kalau dinasihati orang masih lebih, uang saya kok, ngapain, bukan urusanmu. Masih bisa ngeles seperti itu. Tapi kalau udah firman Tuhan yang ngomong, saya udah nggak bisa ngelawan. Oh iya ya, bener. Karena apa? Pernah saya waktu melihat orang dalam keadaan stroke. Stroke ya, tahu stroke ya? Bukan stroke duit itu loh. Stroke belanja, bukan. Stroke sakit. Orang ini berduit, tapi dalam keadaan stroke. Ternyata beberapa bagian dari organ tubuh dan pembuluh darah yang tidak berfungsi dengan baik. Putus, rusak lah. Nurani saya berbicara. Kamu bersyukur enggak kamu sehat hari ini karena Tuhan baik. Kamu mengalami hari-harimu dengan tubuh yang sehat. Lihat itu. Kaya pun dia naik mobil mewah. Coba. Stroke nggak bisa jalan, nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia bisa menikmati hidup? Bukan bermaksud untuk kita menghina orang. Bukan. Tapi Nurani ini berbicara, membandingkan betapa kita bersyukur sekali dengan kondisi, betapa kesehatan itu sangat berharga. Satu urat kita aja putus, kita udah bisa nggak normal tubuh kita. Coba bayangkan jemaat. Jadi yang kita keluh kesahkan apa? Nominal uang yang turun. Nah ini tadi, Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan duit. Karena orang menanti-nantikan duit, kalau tidak terjadi sesuai keinginannya jumlahnya, dia nggak bisa bahagia, dia bisa galau, stres, bahkan gila. Tapi orang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata, mendapat kekuatan baru. Nah, menanti-nantikan ini dalam perjalanan hidup, pasti kita namanya menunggu-nunggu, berarti satu, memerlukan masa dan waktu penantian itu. Kapan itu tergenapi? Kita nggak tahu. Karena Tuhan tidak bilang tanggal, bulan, dan waktunya untuk janji-janjinya yang akan digenapi buat kita. Tapi kalau Tuhan berfirman, pasti terjadi. Percayalah. Saya ada yang bergumul kepada Tuhan sudah sangat lama. Ada puluhan tahun belum dijawab. Tapi saya tetap percaya dia. Mau dijawab, mau tidak, pokoknya saya percaya Engkau, Tuhan. Dan itu yang membuat saya bergairah. Puluhan tahun belum dijawab sampai sekarang, jemaat. Ada, tapi ada yang sudah dijawab Tuhan. Banyak bahkan. Saya tetap percaya. Nah, menanti-nantikan itu butuh waktu, masa yang kita tidak tahu. Untuk kita mendapat janji-janjinya. Nah, hari-hari ini jemaat atau bulan-bulan ini atau mungkin tahun-tahun lalu, jemaat mungkin sedang berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Anda apa. Tuhan belum menjawab doa-doamu. Tapi pertanyaannya, Anda mulai dulu sampai sekarang, Anda kuat menghadapi hidup. Anda dulu tidak sekuat seperti sekarang setelah dengar firman. Ada perbedaan bukan? Ada perbedaan.
Mungkin ada doa yang lain yang Anda doakan, tapi belum terkabul, belum dijawab Tuhan hari ini. Belum dikabulkan. Tapi Anda bisa menghadapi hidup ini, ada kekuatan yang Anda terima tiap kali. Nah, itu Anda dapatkan dari Tuhan. Akibat Anda menantikan janji Tuhan. Janji-janji lain pasti Tuhan akan genapi. Pasti Tuhan tidak pernah berdusta. Anda selama ini berkorban, tapi kok belum dapat bagian Anda, belum Anda panen. Aku udah berbuat baik, gitu-gitu aja. Namanya menanti-nantikan, berarti pertama, membutuhkan waktu. Kedua, membutuhkan kesabaran. Seperti saya bilang tadi, udahlah, menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan, kutinggalkanlah Tuhan. Nggak jadi dapat, berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ya selesai, nggak dapat apa-apa. Kita nggak tahu deadline-nya Tuhan itu kapan, kita nggak ngerti. Waktu yang ditentukan Tuhan. Kalau memang waktunya nanti kita dapatkan nanti setelah kita meninggal kepada keturunan kita, atau kita nanti meninggal upah kita di surga nanti, nggak masalah. Yang penting Tuhan pasti genapi janjinya. Pasti. Loh, kenapa Anda mau berkorban? Kita ditanya waktu itu. Kalian aja masih berkekurangan. Masih aja sekolahkan anak orang. Kamu itu loh bodoh, nggak berhikmat. Keuntunganmu nggak ada. Betul, tidak ada keuntungan secara fisik lahiriah yang kelihatan untuk saat ini. Kalaupun ke depannya nanti sampai kami mati, tidak mendapatkan, tidak menikmati, misalkan orang yang kami tolong itu sukses besok, jadi orang sukses, enggak apa-apa, upah kami di sorga. Dan upah kami orang itu jadi orang berhasil. Kita menunjukkan teladan hidup. Besok-besok mereka berhasil, mereka melakukan yang sama seperti kami lakukan. Mereka juga menyekolahkan orang lain. Ada tetap faedahnya. Secara fisik keuntungan kami tidak ada. Tidak memperkaya kami, tidak menambah mobil kami, emas batangan istri saya, tidak menambah sepatu saya yang bermerek, tidak menambah baju saya yang harganya mahal. Tidak. Tapi orang mengatakan kamu bodoh. Karena kamu memberi, kamu itu punya apa? Mereka sukses, kamu sementara bagaimana keadaanmu sekarang? Mereka enak kuliah, sukses, hidupnya diingat aja kamu syukur. Kalau diingat gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Karena dia melihat keuntungan selalu secara fisik. Nah, kita pun begitu. Tendensi kita, kecenderungan kita, maunya kita memberi sama orang, dapat langsung balik untungnya secara lahiriah. Padahal konsep kerajaan Allah bukan seperti itu. Buktinya kita melalui pergumulan-pergumulan hidup, kita berhasil menjalaninya, kita melewatinya. Karena kekuatan Tuhan diberikan bagi kita. Sampai hari ini kami lolos menghadapi pergumulan hidup. Sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan dengan baik. Itu buktinya Tuhan. Tuhan tidak pernah permalukan. Tetap kami bisa menang menghadapi permasalahan hidup sampai sekarang. Itu bukti penyertaannya. Buktinya mampu kami melaluinya. Nah, ini yang cara pandang manusia berbeda dengan cara pandang Allah. Nah, ini yang mau dibagikan Tuhan kepada kita semua jemaat. Nah, dengan demikian, mau ada nggak ada pun uang, yang penting saya tetap bekerja yang bisa saya kerjakan, saya bekerja keras dan bekerja cerdas, tapi kok tetap belum mendapat apa-apa. Sebatas yang saya bisa kerjakan, ya enggak apa-apa. Syukuri. Seperti Santi bilang, aku mau sudah cari pekerjaan ke sana kemari, udah berjuang, tapi nggak bisa. Ya sudah, tunggu waktunya Tuhan. Tetap menantikan Tuhan. Amin. Tetap tunggu pertolongannya. Jalani hidup dengan sukacita. Jalani hidup dengan harapan kepada Tuhan semata. Sehingga kondisi apapun yang dihadapi tidak pengaruh. Suami kasih 100 yuan, di bawah 100 yuan.
Sukacita. Karena apa? Puji Tuhan. Suamiku diberkati Tuhan. Dia pulang dengan selamat. Penting pekerjaannya tetap jalan sampai sekarang. Berapapun ku terima dari dia. Karena Tuhan menyertai dia, memberkati dia. Kebahagiaanku bukan ketika suamiku kasih uang atau tidak. Kebahagiaanku ketika suamiku pulang sehat-sehat. Aku mendoakan dia disertai Tuhan pulang dengan selamat. Sukacitanya udah beda. Nah, ini yang Alkitab katakan malam ini. Namanya Yesaya. Yesaya mengatakan itu kepada orang Israel, ya Yehuda waktu itu. Pada waktu itu orang Israel sedang dalam tekanan, penindasan, jajahan namanya negara bangsa Asyur. Mereka dijajah, ditindas, diperbudak. Kalau ditindas, diperbudak berarti tidak ada harapan lagi secara fisik. Karena kami udah dijajah, aduh. Nggak mungkin kami jadi orang yang sukses lagi. Nggak mungkin kami jadi orang yang memiliki pengharapan. Kami nggak akan mungkin memiliki hidup yang penuh harapan lagi. Apa? Karena kami ada dalam penindasan, dalam jajahan bangsa Asyur. Kami sedang ditindas. Harga diri kami sedang diinjak-injak. Kami sedang dihina, difitnah, diolok-olok oleh bangsa Asyur. Nggak mungkin kami punya harapan lagi di hidup ini. Datang Yesaya, Nabi Yesaya, suruhannya Tuhan. Yesaya ngomong tuh sama Israel, umatku. Aku ini akan memberikan janjiku, pertolonganku. Waktunya kapan? Kamu nggak perlu tahu. Tapi aku berjanji, orang-orang yang menanti-nantikan aku, kata Tuhan kepada Yesaya untuk disampaikan ke bangsa Israel waktu itu, yang sedang tertindas oleh bangsa Asyur. Mereka dijajah. Anda tahu kan? Waktu negara kita dijajah beberapa bangsa, beberapa negara, tertindas bangsa kita sulit untuk mengekspresikan karyanya. Orang tertindas itu sulit untuk mengungkapkan potensinya, mengembangkan potensi. Namanya ditindas. Masa depan pasti suram. Namanya dijajah. Nah, orang Israel waktu itu sedang dijajah. Langsung Tuhan bilang, Yesaya, sampaikan pesanku. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan janjiku. Dan akan mendapat kekuatan baru. Sekalipun dalam penindasan. Ya, karena engkau melihat masa depanmu dari sisi penindasan, penjajahan. Tapi engkau tidak melihat bahwa ada Tuhan. Tuhanlah masa kebahagiaanmu yang bisa memberikan engkau bahagia dan kekuatan itu. Sekalipun kau dalam penindasan. Loh, begitu ya? Iya. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Nah, yang ketiga. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada 3. 1, membutuhkan waktu. 2, kesabaran. Ketekunan. Kesabaran pasti tekun dia. Tekun itu bukan sehari 2 hari. Tekun. Tetap lakukan bagian kita. Bagi suami, tetap layani suami. Tetap kasihi dia. Tetap sayangi dia. Itu bagian kita. Tekun. Lakukan terus-menerus. Sampai Tuhan menggenapi. Yang ketiga. Yang dibutuhkan apa? Tetap percaya. Udah 3 tahun Pak Pendeta, Pak Gem. Udah kulakukan 3 tahun. Kok suamiku belum berubah? Tekun. Waktunya kapan kita belum tahu, waktunya Tuhan. Tekun, terus lakukan, terus. Akhirnya Tuhan bilang, orang-orang yang menanti-nantikanku akan mendapat kekuatan baru dan janji-janjiku yang lain. Loh, benar Tuhan, benar ya? Oh, Yesaya menyampaikan kabar baik ini. Akhirnya tahu apa yang terjadi jemaat? Orang yang tetap sabar tekun. Dia tetap memegang firman Tuhan. Pada waktu kemudian, mereka terlepas dari penjajahan bangsa Asyur. Mereka dilepaskan oleh Tuhan. Mereka merdeka.
merdeka. Sekarang tahu nggak? Bangsa Israel adalah bangsa terpintar di seluruh dunia. Jenius. Diberkati Tuhan bangsa Israel. Tuhan itu pegang janji. Nggak mungkin ingkar janji Tuhan. Cuma itulah tadi. Kesabaran itu yang sering orang nggak tahan. Sabar itu tadi orang sering jatuhnya di situ. Ya, gini-gini aja kok. Ibadah dengan enggak sama aja. Mereka duitnya lebih banyak dari saya. Justru ikut Tuhan malah kurang. Persembahan dikasih. Terus kurang apa lagi? Sama aja ikut saya dengan saya beribadah dengan tidak beribadah. Mereka nggak beribadah, buktinya duitnya banyak. Sama aja, mending mundur aja. Nah, seringkali di tengah jalan seperti itulah membuat orang meninggalkan Tuhan. Tidak sabar. Padahal ada janji yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kalau saya tunggu. Kalau sampai saya meninggal, ya sudah. Saya percaya nanti di sorga kita dapat upah. Pasti saya akan baca kembali. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama dia itu burung raja wali. Bukan burung ayam-ayam. Bukan burung cendrawasih. Bukan burung dara. Bukan burung perkutut. Bukan burung emprit. Bukan burung gereja. Selamat datang, Mama Nyun-Nyun. Senang sekali bisa berjumpa. Nah, bukan burung perkutut, Alkitab katakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya Ceyuli, jangan diputus ya, tetap dengar firman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung raja wali. Mengapa ayat Alkitab Yesaya menggunakan umpama raja wali? Bukan burung ayam-ayam. Bukan burung perkutut. Bukan burung emprit. Bukan burung beo. Burung raja wali adalah burung yang terkuat di seluruh dunia. Anda bisa lihat di sosmed, lewat YouTube dan sebagainya. Burung raja wali itu dia bisa lumpuhkan mangsanya yang besar. Mau ular kah, mau itu kambing kah, mau itu macam-macam. Kambing itu bisa dia bawa, dia kapit dengan cakarnya, dia bawa terbang dengan kekuatan sayapnya, dia bawa tinggi atau dia seret, dibawa ke tempat yang tinggi, lalu kemudian dia jatuhkan supaya mangsanya mati, jatuh ke bawah. Atau dengan cakarnya, kalau memungkinkan mangsanya itu dia remukkan dengan cakarnya sampai mangsanya itu nggak punya tenaga. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung raja wali kuat. Dia bisa terbang mengepakkan sayapnya tinggi. Ada musuh-musuh, dia bisa melihat dari kejauhan. Oh, ini pekerjaan musuh. Dia bisa melumpuhkan serangan musuh. Artinya apa? Begitu ada dari luar serangan-serangan, misalkan membuat kita cepat marah, emosi, kita bisa memahami itu serangan musuh. Kita nggak mudah terkecoh, cepat marah. Ini serangan musuh. Kita dengan cerdas, bagaimana cara melumpuhkan musuh dengan bukan negatif ya. Contoh, saya berikan rahasianya, resepnya buat kita semua. Luar biasa. Burung raja wali itu, ya, dia kalau mengepakkan sayapnya, sebelum dia menjadi seekor burung raja wali yang gagah perkasa, raja wali itu sudah latihan. Latihannya apa? Latihannya itu bahaya.
Bukan latihan burung Raja Wali itu latihannya lembek, nggak ada itu. Raja Wali itu latihan yang paling keras dan sadis. Anda lihat nanti di YouTube. Burung Raja Wali itu waktu dilatih orang tuanya, saya pakai orang tuanya ya. Ya, dilatih itu anaknya dibawa terbang tinggi, dijatuhkan. Seolah-olah orang tuanya tega, nekat menjatuhkan anaknya dari ketinggian. Orang tuanya Raja Wali ini sudah berpengalaman dan cerdas. Jadi dia tahu pada umur berapa si anaknya Raja Wali ini yang akan dibawanya terbang tinggi lalu dijatuhkan sama induknya. Orang tuanya paham sekali umur berapa dan waktu pertumbuhan sayapnya sudah seukuran berapa, sekitar usia berapa, baru nanti induknya bawa, dia latih, dijatuhkan anaknya, nanti anaknya coba untuk terbang, mengepakkan sayapnya. Apakah anaknya langsung bisa? Tidak. Jatuh. Jatuh. Nah, induknya itu terus, dia siap sedia, standby. Langsung induknya datang ke bawah, ditangkap. Si anaknya ditangkap lagi, dibawa lagi. Dijatuhkan lagi, ditangkap lagi, terus begitu. Sampai anaknya bertumbuh, umurnya bertumbuh, bulu-bulunya lebat, mulai sayapnya mulai kuat. Terus begitu, terus, dijatuhkan terus. Sampai pada akhirnya, si anak burung Raja Wali terbang tinggi dengan gagah perkasa. Seperti induknya. Lalu kemudian apa yang terjadi lagi? Dilatih mendapatkan mangsa. Strategi-strategi. Cara untuk mendapat mangsa. Cakarnya perlu dilatih. Induknya membawa terbang dulu anaknya. Bagaimana? Dari ketinggian mangsa itu bisa dilihat. Oh, ada mangsa. Di situ dikejar sama dia. Kecepatannya itu. Kan dia udah dilatih sama induknya. Kecepatannya dilatih. Meskipun jauh, musuhnya jauh, ya kan tinggi itu. Jadi tatapan matanya itu, cakrawala pandangnya itu jauh, luas. Karena di ketinggian. Sensorik matanya juga tajam, terlatih. Begitu di kejauhan, berapa mil itu kan, atau berapa kilo, matanya bisa memandang musuhnya, mangsanya. Itu nungkik. Kalau dia mencari mangsa itu bukan pelan. Bukan kayak burung-burung yang lain. Apalagi burung emprit. Bukan gitu dia. Kalau dia tuh menancap kencang. Ditangkap itu. Dengan begitu cepat. Akhirnya mangsanya nggak bisa lari. Karena kecepatannya itu. Padahal jaraknya itu berkilo. Mungkin 2 kilo atau berapa mil gitu. Jauh. Udah terlatih. Dilatih sama induknya. Mangsa cakarnya udah kuat, terlatih untuk bagaimana memangsa. Kukunya udah kuat. Nah, mengapa Yesaya mengumpamakan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang terus melakukan firman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, terus sekalipun di tengah-tengah ketidakadilan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, penindasan, sekalipun di tengah-tengah tekanan-tekanan, tapi mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka bukan melihat situasi yang menghimpit mereka, tapi mereka melihat pertolongan Tuhan akan datang, janji Tuhan pasti digenapi. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan mengkhianati mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tetap tekun menunggu pertolongan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan situasi yang ada menghancurkan hidup mereka secara lahiriah. Tapi mereka percaya bahwa di dalam situasi itu ada janji Tuhan. Ada hikmat yang bisa dia ambil. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa dia terima. Pelajaran apa itu? Melatih dirinya untuk dia menjadi sosok yang kuat di tengah badai. Melatih cakarnya untuk memangsa musuh. Artinya apa? Tuhan sedang melatih kita di tengah badai kehidupan untuk kita menaklukkan masalah-masalah yang sedang kita alami.
Akhirnya kita keluar menjadi pemenang. Kita keluar bisa menaklukkan musuh-musuh hidup kita. Apa itu? Musuh-musuh kemarahan. Musuh-musuh yang memancing kita emosi. Musuh-musuh yang memancing kita untuk kita akhirnya bertengkar dengan pasangan kita. Musuh-musuh dari luar yang memancing kita untuk membuat kita berkhianat dengan pasangan kita. Kita berhasil, mungkin kita ditindas tidak mendapat keadilan. Kita sudah berbuat baik dengan mertua, dengan keluarga, tapi tetap balasannya tidak ada. Seperti yang kita harapkan. Tuhan sedang melatih, menguatkan cakarmu. Tuhan sedang melatih sayapmu biar engkau bisa terbang tinggi. Dan engkau kuat menghadapi masalah pergumulan hidup. Itulah yang disampaikan oleh Yesaya waktu itu kepada orang Yehuda. Umat Israel yang sedang dijajah, ditindas oleh bangsa Asyur. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi masa depan. Tidak ada pembelaan lagi karena kami sudah dijajah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Kami tidak punya lagi pembelaan. Siapa yang bela kami? Sementara kami sudah ditindas oleh bangsa Asyur. Anak-anak kami masa depannya bagaimana ini? Wong sudah ditindas oleh bangsa Asyur. Kami tak punya lagi masa depan. Tapi Yesaya memberikan kabar baik. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya terbang tinggi. Artinya apa? Orang-orang yang terus tekun hidup dalam firman sekalipun dalam tindasan apapun. Terlihat masa depan tidak ada secara fisik dan mata jasmani. Tapi orang yang tetap percaya, sabar dan tekun kepada Tuhan pengharapannya. Dia akan tetap memiliki gairah hidup. Dan terbukti bahwa harapan masa depannya ada di Tuhan. Terbukti akhirnya mereka bebas dari bangsa Asyur. Tuhan bebaskan. Tuhan kirimkan pertolongan bagi bangsa Israel. Bangsa Asyur akhirnya dikalahkan. Bangsa Israel bebas. Tuhan yang kirim pertolongan itu. Tuhan bebaskan mereka dari penjajahan. Merdeka. Keluar dari penindasan. Sama. Kita nanti kalau sudah waktunya Tuhan. Kalau memang Tuhan menggenapi janjinya. Nanti suatu saat Tuhan akan bebaskan Anda dari penjajahan itu. Penindasan itu, ketidakadilan itu. Dan Anda menjadi orang yang kuat, gagah perkasa menghadapi kehidupan ini. Gejolak kehidupan ini. Anda tidak lagi menjadi anak-anak yang cengeng. Mentalitas kerupuk. Mentalitas apa lagi ya? Murahan. Tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan perkataan orang lain atau apapun yang datang menyerang Anda. Karena apa? Situasi itu telah melatih Anda untuk mengepakkan sayap. Terlihat memang Tuhan seolah-olah membawa kita ke dalam jurang. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita, menjatuhkan kita dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dengan kesesakan-kesesakan yang kita hadapi selama ini. Seolah-olah Tuhan diam, tak berbuat apa-apa. Seolah-olah Tuhan sedang mencampakkan kita ke dalam sebuah lembah kekelaman. Lalu Tuhan itu menutup tangan, membiarkan kita seorang diri. Tanpa adanya pembelaan, tanpa adanya masa depan, terlihat seolah-olah rumah tangga kita ini suram. Seolah-olah Tuhan menutup mata, membiarkan kita ditindas suami, pasangan, atau tetangga, atau siapalah. Atau rekan kerja kita. Seolah-olah semuanya tertutup, tidak ada jalan yang terbuka. Tapi ketahui Alkitab berkata malam ini, itu yang dialami orang Israel. Jalan semua tertutup, mereka dalam penindasan bangsa Asyur. Tapi Tuhan mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan akhirnya bangsa Israel bebas merdeka. Ya, mereka menikmati janji-janji Tuhan. Sabar, tetap percaya, lakukan terus bagian. Waktunya kapan? Belum tahu dan kita tidak tahu.
Tapi Pak Pendeta, aku hancur Pak Pendeta. Air mataku terus tercurah. Tidak apa-apa. Kan tadi saya bilang, Raja Wali seolah-olah induknya tega kepada anaknya. Dibuang, dicampakkan di ketinggian. Dipikir anaknya dia dibunuh. Sama induknya sendiri. Tidak. Justru induknya sedang melatih anaknya. Begitu pula Tuhan. Tuhan tahu bagaimana melatih kita sebagai anak-anak yang gagah perkasa. Tuhan mau anak-anaknya bukan menjadi anak-anak yang lembek. Tuhan mau anak-anaknya seperti dia. Gagah perkasa. Kuat dalam pergumulan. Yang dicontohkan siapa? Yesus. Sekalipun dalam tekanan, penindasan, ketidakadilan yang dia dapat. Sampai dia disalib, dicambuk, disiksa. Dihianati, dikecewakan. Yesus berulang kali dihianati. Yesus berulang kali diludahi. Yesus berulang kali dipukul, dicambuk. Tapi dia tetap setia. Dan pada akhirnya dia mendapat kemuliaan dari Allah Bapa. Dia sekarang dipercayakan menjadi penguasa. Baik di bumi maupun di sorga. Yesus dipercayakan oleh Bapa menentukan siapa masuk neraka, siapa masuk sorga. Kunci itu diberikan kepada Yesus. Bayangkan. Sampai akhir hidupnya, kita pun demikian. Waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi ketika kita mendapatkan janji itu, sukacita kita lebih bernilai dibanding dengan penderitaan yang kita hadapi. Percayalah, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan kasih bagi kita nanti. Mungkin Anda mengeluarkan air mata 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kemarin saya sudah sampaikan tentang apa? Bagi Tuhan 1 hari, bagi manusia 1000 tahun. Betapa singkatnya hidup manusia. Mungkin kita hadapi 30 tahun penderitaan. Hidup dalam kebenaran. Tetap hidup melakukan firman. Tidak apa-apa. Jemaat, saya sedikit menceritakan sedikit kesaksian. Ketika saya mulai menerapkan pola hidup sehat, makan, cara makan yang sehat. Saya mulai menyangkal diri. Saya mulai mengatur cara minum gula yang manis, yang baik, sesuai takaran. Kalau saya tidak tahu, saya tanya teman saya dokter. Saya mulai tanya, atau orang dokter ya, para medis. Tanya bagaimana? Mengatur. Memang tidak seperti mereka yang menikmati dengan sesuka hatinya. Makan saja sesuka hatinya, mumpung masih muda. Ya, hari ini engkau melakukannya, itu akumulasi. Besoknya nanti engkau bisa menuainya. Walah, nikmati aja, Ben. Walah, gitu. Masih muda, sikat aja. Iya, saya nggak mau. Tahu nggak? Bayar harga, diolok-olok, nggak apa-apa. Kita nasihati mereka, nggak mau juga dengar. Nasihati dengan sabar, terus. Tekun, nggak juga dengar. Ya sudah, kita udah mengasihi dia. Umur muda sudah kena jantung, umur muda sudah kena gula, umur muda sudah kena darah tinggi, umur muda sudah kena macam-macam. Padahal masih muda. Terus yang menikmati siapa? Puji Tuhan. Sepanjang umur saya sekarang ini, puji Tuhan, saya menikmati kesehatan yang Tuhan beri. Awalnya bayar harga. Sakit diolok-olok, tidak apa-apa, setia. Lakukan terus yang benar, lakukan terus yang benar. Kelak Anda akan menikmatinya. Saya lihat teman saya itu kalau minum kopi itu manis itu yang cangkir yang gede itu cuma yang betangke isinya berapa itu. Pokoknya gede. Pagi, siang, malam, itu dibuat. Wah, ngeri. Sampai enggak bisa ngatur. Terus partner saya dalam pelayanan. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Seumurnya Mama Nyun Nyun.
Itu berulang kali saya tegur, Kak, tolong jangan. Seumurnya Mama Nyun itu minum teh bisa 5 kali loh. Dalam satu hari, manisnya nggak tanggung. 5 kali satu hari, tiap hari sampai malam mau tidur pun ada es teh itu di sampingnya itu. Es teh manis. Mau tidur, ada es teh loh. Minum manis, orangnya tahu. Mohon maaf, 1000 kali maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Gemuk badannya. Terus tahu lagi makannya apa? Kesukaannya, jeroan. Dia makan usus, makan ati, segala macam jeroan lah, dalaman itu. Terus dia makan begitu. Rutin, tanpa ada keseimbangan. Misalkan serat-serat dan sebagainya. Kak, tolong Kak, jangan. Sampai saya memohon-mohon loh. Jangan Kak. Dia yang punya tubuh, saya yang cemot. Saya yang dudak-dudak. Dia yang punya jantung, saya yang cemot-cemot. Dia yang punya liver, hati, saya yang cemot-cemot. Jangan Kak, jangan, umurku udah tua. Jangan Kak, jangan. Alah, hidup itu cuma sekali, hargai. Selama sehat. Udahlah katanya. Udah kita doakan saja, ampuh. Kakak tahu bahwa itu tidak baik, harus diatur. Kalau kakak udah tahu itu curang, kakak masuk. Itu salahmu. Nggak perlu didoakan, tahu Tuhan itu curang, aku lompat ya. Itu kita yang goblok. Mohon maaf, saya pakai kata goblok ya. Kita yang bodoh, kita tahu itu udah nggak ada jurang, kita cemplungin diri. Ya itu sama kita yang salah. Jangan cobai Tuhan, Kak. Alah, udahlah. Tahu nggak yang terjadi jemaat? Saya menangis, saya sedih. Saya tidak bangga. Kena diabetes sampai sulit dia jalan. Stroke. Diabetes, stroke. Nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Jalannya sudah terbata-bata. Kasihan. Tapi awalnya bayar harga. Kita bisa menguasai diri, mengatur diri kita. Supaya apa? Kita nanti panen, menikmati kesehatan itu. Nah, itu yang Tuhan mau dari kita semuanya. Amin. Nah, sama. Tuhan bilang kita seumpama burung Raja Wali. Masalah pergumulan apa yang kita hadapi, termasuk harus menguasai diri dalam segala hal, kita lakukan. Nanti kita akan menuai itu. Kita menikmati waktunya. Tenang saja. Di situ Tuhan akan adakan pembelaan. Nah, tuh kan, betul kan? Nah, dia bilang kuasai dirimu soal makan, cara pola hidupmu yang baik. Nah, tuh itu buktinya. Dia lebih baik kesehatannya daripada kamu. Nah, Tuhan buat perbedaan itu akhirnya. Tuhan tunjukkan perbedaan itu. Pak Pendeta, jangan itu dong. Aku merasa, saya tidak berusaha menyinggung siapapun. Ya mungkin ini suara hati Tuhan buat kita semua. Saya belajar jemaat Tuhan, waktu saya kena COVID itu, saya sempat saya ceroboh. Saya mengaku itu di hadapan Tuhan dan istri saya. Sepertinya kita ini ceroboh, saya bilang. Kenapa ceroboh? Saya merasa imun saya kuat. Waktu itu memang, saya sangat ceroboh dan kalau ceroboh itu berarti saya orang yang sombong lah. Merasa imun saya kuat, saya keluar ke sana kemari, saya tidak terkontaminasi dengan corona. Ternyata kan ada yang virus Delta itu, yang baru. Mutasi dia kan. Nah, saya tidak peduli dengan cara makan saya. Biasanya saya makan di rumah sebelum saya berangkat jalan-jalan. Seperti itu. Nah, waktu itu kami sedang berjalan di sebuah pasar besar di Surabaya. Saya tidak makan dengan istri. Akhirnya sampai ke pasar itu perut lapar. Apa yang kami lakukan jemaat? Ya jelas makan di pinggir kan? Di pinggiran kan? Makanlah kami di warteg. Makan tidak lupa lagi bawa alkohol. Nah, hand sanitizer kami nggak bawa. Begitu makan, kami nggak jaga jarak. Nah itu, tidak jaga kebersihan, tidak jaga diri, makan. Akhirnya kami lapar lemes. Nah, di situ mulai tiba-tiba badan ini panas dingin jemaat. Baru kami tahu ternyata kami kena corona. Wah, di situ benar-benar sangat
menurut saya sudah tidak enak sekali lah. Ya, udah susah-susah tarik nafas, panas dingin, macam-macam di alam. Nah, itu dari kecerobohan. Ya, itu ganjarannya saya hadapi. Ya, saya bilang sama istri, ya kita salah, kita harus berubah. Akhirnya kami pulang menerapkan kami harus makan lebih dulu, kembali lagi ke cara kami yang dulu, lalu kami pakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, itu jemaat. Ya, baik, sampai di sini firman Tuhan saya akan selesaikan. Terakhir, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, jemaat, Anda boleh melihat dan meng-cross-check kehidupan kita di masa lalu dan masa sekarang. Pasti ada bedanya. Bagaimana kita menghadapi hidup, pergumulan hidup, kita sudah berbeda cara berpikir kita. Saya percaya itu. Kalau dulu kita mudah ngambek, dulu kita mudah stres, galau. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan dalam beberapa masa ini, kita sudah mulai ada yang meremai hidup kita. Firman Tuhan kemarin sudah bilang begini loh. Nah, sudah ada meremakan firman Tuhan itu dalam diri kita. Nah, itulah yang membuat kita kuat terus. Yang mengajari kita semakin hidup bijak. Yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Sampai di sini firman Tuhan. Seperti lagu yang dikatakan, disampaikan oleh C. Yuli tadi, yaitu tentang hati hamba. Jadi kalau kata firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mari kita terus menanti-nantikan Dia, pertolongannya. Dengan setia dan tekun, sabarlah. Sebab menunggu itu memang memerlukan yang namanya waktu. Dan kedua, kesabaran serta ketekunan. Dan yang ketiga, kepercayaan. Tetap pegang teguh imanmu kepada Tuhan. Jangan kendor, jangan mundur sedikit pun. Tetap percayai Dia. Allahmu itu tidak pendusta. Tidak pendusta. Ya jemaat Tuhan, percaya. Dia menginginkan kita seperti burung raja wali. Kita menjadi anak-anaknya yang kuat, yang tangguh. Orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, dia akan mudah layu menghadapi hidup. Tapi kita akan terus mengepakkan sayap kita. Dan kita akan tahu bagaimana cara mengatasi masalah. Masalah itu mangsa kita. Bagaimana cara melumpuhkan masalah. Kita belajar menghadapi masalah hidup. Lalu kita menjadi orang-orang yang bijak. Kita tidak akan menjadi letih lesu. Tapi kita terus mendapat kekuatan baru. Kita akan memiliki cakrawala pandang yang luas. Karena kita sudah terlatih dalam situasi apapun. Diizinkan Tuhan terjadi untuk anak-anaknya. Orang lain tidak memahami masalah yang dihadapinya karena dia tidak menantikan Tuhan. Tapi kita menantikan Tuhan, kita paham masalah itu kenapa terjadi. Karena kita sudah mengalaminya. Tuhan sudah melatih kita lebih dulu. Sehingga kita bisa berkata dan memiliki cara pandang yang luas dibanding mereka yang tidak menantikan Tuhan. Haleluya, betapa luar biasanya. Tuhan kita mengajarkan tentang kehidupan sesuai dengan standarnya. Yang hebat dan maha bijaksana itu. Inilah yang kupunya ya. Inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, kita tidak membawa apapun juga. Anda boleh melihat teksnya.
Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita nggak membawa apa-apa, jemaat Tuhan. Ingat waktu kita lahir, waktu kita meninggal, yang kita bawa apa yang kita sudah lakukan di muka bumi ini. Bagi Tuhan, bagi sesama kita. Selama bernafas, itu yang kita bawa. Hati sebagai hamba itulah yang kita bawa ke langit nanti di surga. Hari ini mungkin engkau ditindas. Hari ini mungkin Anda dalam jajahan. Seolah-olah Anda berlarut-larut dalam pergumulan. Padahal Anda terus hidup dalam kebenaran. Padahal Anda terus melakukan yang benar. Hidup dalam firman Tuhan. Anda mungkin tidak mendapat keadilan meskipun Anda sudah melakukan yang terbaik. Anda sudah tekun melakukan firman Tuhan. Tetapi belum ada balasannya. Percayalah, sekalipun belum ada titik terang. Tetap percaya bahwa Tuhan akan mengadakan pembelaan. Tuhan akan mengadakan pembedaan juga. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Anda akan mendapat janji-janjinya. Kalaupun itu tidak tergenapi di bumi, Dia akan memberikan kita upah di surga. Kemuliaan yang kita hadapi, yang Tuhan persiapkan, nantinya kita terima. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi saat. Percayalah jemaat Tuhan. Pengorbananmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang kau berikan. Lakukan bagi sesamamu dan bagi Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang berjemaah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dimanapun kami berada, Bapa di surga, kami mau membawa hati sebagai hamba, mau taat dan setia, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa sikap hati yang seperti ini. Terpujilah Engkau. Bapa di surga, saya tidak meminta waktunya dipercepat, upah yang akan kami terima dari apa yang kami lakukan. Kami tidak meminta supaya Tuhan segera memberikan balasan atas kebaikan yang kami lakukan. Tapi kami terus meminta untuk Tuhan terus berikan kami kekuatan agar kami tetap mencintai-Mu dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan karena situasi-situasi yang dihadapinya. Kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan yang dihadapinya. Tapi kami mau sesudah dengar firman ini, kami mau tetap menantikan Tuhan kami. Kami mau tetap tekun dan sabar. Kami mau tetap percaya kepada janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapak, jemaat-Mu semua, keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok dan seluruhnya dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kiranya dengan melalui firman Tuhan ini, kami menjadi orang-orang sesuai dengan kriteria yang Bapa inginkan sebagai anak-anak Allah yang gagah perkasa, yang kuat dan tangguh di tengah-tengah gejolak kehidupan ini. Contoh yang sudah ada yaitu Yesus sampai akhir hidupnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari Bapa secara physically menguntungkannya untuk memperkaya dirinya secara lahiriah. Tetapi ketika akhir hidupnya, Alkitab mencatat Bapa memberikan kepadanya kunci kerajaan sorga, kunci maut dan di bumi juga, kekuasaan. Sehingga makhluk-makhluk seluruhnya, bumi dan sorga,
sujud menyembah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam ini. Sungguh firman yang sangat menguatkan kami. Sangat memberikan kami inspirasi. Inspirasi sorga. Sudut pandang sorga. Sehingga pemikiran kami terbuka tentang pergumulan hidup. Sehingga pikiran kami terbuka tentang ketidakadilan yang datang kepada kami. Sehingga kami mendapat pengertian tentang penindasan-penindasan yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Cakrawala berpikir inilah sulit untuk diterima oleh banyak orang. Tetapi kami telah mendapatkan mahkota hadiah yang kaya sekali, yaitu firman-Mu yang menancap di batin kami, yang kami akan bawa di sampai akhir kehidupan ini. Kelak berjumpa dengan Yesus pun itu nanti diperhitungkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, hamba kembalikan segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Haleluya. Amin. Baik, nanti doa persembahan nanti, dan doakan juga Bugem yang sedang rapat, supaya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana bagi Bugem, karena ini rapat penting sekali, ya. Lalu kemudian doakan terus jemaat ini semakin berbuah di dalam Tuhan. Ingat pesan dari kami, istri saya, Bugem, selalu dibilang kepada kita, mengapa jemaat belum bertambah begitu banyak secara signifikan, melejit. Karena Bugem minta kepada Tuhan, tim pelayanan atau jemaat ini kuat dulu. Ini kerinduannya. Karena kalau jemaat kuat, jemaat jadi pilar, ya, dasarnya dulu kuat, dan sebagai penyanggah, pilar itu penyanggah, gereja itu kuat jadinya. Ya, kalau seandainya kalau kita ini masih kerupuk semuanya kan rapuh, mudah. Kalau kena air langsung melempem. Jadi harus kuat dulu semua. Dan puji Tuhan, itu yang menancap di hati saya. Ya, baik. Doakan terus biar kita ini menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, tangguh. Kemudian doakan juga pemerintah baru Indonesia segera dalam 2 tahun ke depan akan diganti. Kita berdoa dari sekarang biar pemerintah yang takut Tuhan, yang akan Tuhan berikan bagi negara kita Indonesia yang tercinta ini, karena sudah banyak perubahan-perubahan yang baik sekali di bangsa kita, sudah sangat terlihat sekali. Doakan terus ya, siapapun nanti yang menjadi pemimpinnya, kiranya itu yang terbaik dari Tuhan. Doakan Cina juga supaya Cina dilawat Tuhan, banyak yang mengenal pribadi Tuhan Yesus dan Injil terbuka di sana. Oke. Karena dalam beberapa waktu berita saya dengar Cina sedang mengalami sedikit goncangan perekonomian selama musim dingin ini, ya, yang badai-badai ini. Nah, tapi ada kerjasama antara Cina dan Indonesia baik sekali, kerjasama mereka, kerjasama politik dan bisnis. Baik sekali hubungan antara Indonesia dan Cina. Nah, Indonesia banyak mengekspor batu bara ke Cina, karena Cina menggunakan batu bara untuk listrik. Jadi listrik yang Anda pakai itu dari batu bara, jemaat Tuhan. Nah, Indonesia adalah salah satu pensupport terbesar untuk negara Cina batu bara. Seperti itu. Ya, doakan biarlah Cina juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita merindukan Cina semakin mencari Tuhan atau dilawat Tuhan, begitu ya. Baik, doa syafaat nanti saya minta ke Cerina ya, Mama Yudin, untuk berdoa persembahan dan sekaligus doa syafaat yang saya minta tadi. Silakan berdoa. Oh belum, oh dibuka ya. Sekalian jemaat kita ya, jangan lupa. Dan persekutuan kita, sorry,
ibadah-ibadah kita juga. Mari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada malam hari ini, Bapa. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, karena kami masih bisa berdoa bersama-sama hingga saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk persembahan. Kiranya Engkau memberkati semua tangan-tangan yang memberi persembahan untuk memperluas gereja-Mu ya Bapa. Untuk keperluan pelayanan persekutuan kami juga ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati yang sudah memberi maupun yang belum memberi karena hal yang tertentu, masih ada halangan belum bisa memberi ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga mereka dengan keharmonisan, juga rezeki yang melimpah ya Bapak. Dan bagi jemaat yang hari ini belum bisa ikut hadir dalam ibadah online kami ya Bapak, kiranya Engkau menggugah hati mereka supaya ada kerinduan untuk bisa ibadah bersama di persekutuan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa untuk yang sudah memberi persembahan maupun perpuluhan ya Bapa. Kiranya Engkau memberi berkat yang melimpah di dalam keluarga mereka juga ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, teringat juga dengan bangsa kami negara Indonesia ya Bapa, saat ini mengalami pergumulan tahun ke depan akan ganti. Kiranya Engkau menemukan pemimpin yang bijaksana, yang pintar, mempunyai ide-ide tertentu untuk membangun negara kami lebih maju. Dan Engkau pertemukan dengan pemimpin yang lebih hebat dan tidak curang ataupun memikirkan diri sendiri. Tapi pertemukanlah kami dengan calon pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur ya Bapak. Halo, Cerina. Suaranya nggak kedengaran. Cerina. Halo. Halo, Cerina. Oke, saya berdoa ya. Bapak, terima kasih malam ini kami sudah selesai ibadah. Kami membawa segenap bangsa Indonesia dan China, biarlah Tuhan yang melawat kedua bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa dimanapun. Kami merindukan terjadi gebrakan-gebrakan baru. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui cara-caramu yang ajaib. Bapak, pakai gereja-gerejamu untuk menjadi saluran berkat. Berbicaralah untuk mereka memberikan kasih mereka kepada mereka yang membutuhkan. Ini doaku kepada Tuhan melalui kepedulian umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, pemimpin-pemimpin negaranya juga, kami merindukan mereka memiliki hati yang peduli terhadap rakyatnya, mengasihi rakyatnya, memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya semuanya untuk kebaikan bagi kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Aku berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia secara khusus,
Terima kasih Tuhan untuk Presiden yang saat ini Tuhan berikan untuk Indonesia, sehingga Indonesia mengalami banyak kemajuan, perubahan demi perubahan. Berkati beliau, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini yang begitu besar, yang tidak mudah. Beserta para pimpinan kabinet lainnya yang membantu Bapak Presiden Indonesia ini, Tuhan, biar mereka bergandengan tangan untuk membawa negara Indonesia ini semakin lebih maju dan kondisi semakin lebih baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati seluruh pemerintah bangsa Indonesia kami Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa, hamba juga berdoa orang-orang baik yang ada di bangku pemerintahan Indonesia ini, kuatkan teguhkan mereka meski di dalam tekanan-tekanan ataupun mungkin situasi-situasi yang tidak mengenakkan diri mereka secara daging. Tetapi biarlah prinsip-prinsip itu mereka pegang terus, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, yang akan membela, yang akan menolong, bahkan memberkati mereka yang tulus dan jujur melakukan tanggung jawabnya atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan hamba bersyukur untuk jemaat-Mu yang saat ini terus ada dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Terus berkati jemaat-Mu dengan segala berkat yang terbaik. Terkhusus berkat hati yang mau dibentuk dan mereka yang mau memuliakan Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, berjuang. Berikan hati yang kuat, teguh atas semuanya itu. Bapa, berkati dengan itu semuanya Tuhan. Supaya ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Dan lewat semua berkat-berkat kebutuhan lainnya, pasti Tuhan akan tambahkan. Itu akan menyusul kalau hati kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun itu bentuk pemberian kami, adalah sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Melalui pekerjaan kami, suami kami yang diberkati oleh Tuhan. Dan dijaga serta dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah kami sehingga memberikan apa yang bisa kami beri untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami berikan lebih dari Tuhan. Hanya hidup kami. Hanya apa yang kami miliki saja. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat seluruh rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan, suatu saat nanti, seperti firman-Mu katakan, mereka yang setia menanti-nantikan Tuhan, mereka akan melihat karya Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dan di saat itu, mereka akan tertawa gembira bersukacita. Sudah merasakan tidak sebanding kebahagiaan mereka dengan apa yang sudah mereka alami. Dan itu telah berlalu, ditelan oleh waktu. Dan mereka akhirnya mengucap syukur tak henti-hentinya. Umat-Mu ini dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi rumah tangga mereka. Mereka akan semakin kagum terhadap Tuhan yang mereka sembah. Firman yang telah mereka dengar, semua akan bekerja ya dan amin atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Karena itu perlu, sebab firman-Mu diteguhkan lewat tanda-tanda heran dan ajaib untuk membawa mereka yakin bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Di satu sisi, apapun yang terjadi, mereka tetap percaya. Bukan karena mujizat, tapi juga karena terbukti sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan suami-suami mereka. Biarlah Tuhan, rumah tangga jemaat-Mu harmonis sampai akhir kehidupan mereka, yang mana Tuhan selayaknya pisahkan, yaitu nafas kehidupan yang telah berakhir. Bapak, aku berdoa terus anak-anak mereka juga Tuhan. Pasti Tuhan berkati dengan figur, contoh teladan orang tua mereka yang diwariskan kepada anak-anaknya. Tuhan, aku percaya Tuhan akan berperkara untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa, yang terus memegang janji-janji Tuhan. Bapak, aku berdoa juga Tuhan,
Jaga lindungi rumah tangga ini dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapa dan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang ingin kesembuhan, untuk menyatakan kebesaran dan kedaulatan Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi keluarga mereka. Bapa, bila Engkau berkenan, sembuh dan jamahlah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan mujizat langsung, spontan, atau dengan obat-obatan, atau dengan nutrisi-nutrisi makanan yang mereka konsumsi setiap kali mereka makan. Tuhan, tolong kami semua untuk memiliki pola hidup, pola makan yang baik dan sehat, supaya kami, Bapa di surga, menikmati bait-Mu, yaitu tubuh kami ini, dengan baik adanya. Sehingga kami, pada waktu kami dipanggil oleh Tuhan, dalam kondisi sehat-sehat. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Bapa, kami rindu semua kondisi kami dipulihkan oleh Tuhan. Baik itu fisik maupun rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk mau menguasai diri dengan segala bentuk pola hidup dan pola makan yang baik demi kebaikan kami di kemudian hari. Karena kami tahu ketika kami hari ini memboroskan, tidak menjaga pola kami hidup yang baik dan pola makan kami yang baik, padahal kami tahu Tuhan, maka kami sendiri akan menuainya dan itu tidak enak. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menikmati tubuh kami yang sehat, dan kami akhirnya memuliakan Tuhan dengan tubuh kami yang sehat ini. Dan itu jauh lebih maksimal hidup kami untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Bapa, kami mau memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kami dalam segala hal kehidupan ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berkualitas sebagai anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami memohon campur tangan Tuhan dan memohon berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu. Terima berkat daripada Bapa kita di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh cinta kasih sayangnya melimpahi kita sekalian, beserta persekutuan Roh Kudusnya bagi kita, dan kesetiaannya mendampingi, menolong, menghibur, menguatkan, bahkan menuntun kita kepada firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang dikehendakinya atas kita. Tuhan terus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan kita dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.